Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu memberkati kami, selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah
bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh, kami bersyukur. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudara semua di hari yang baru ini? Kita mengawali hari dengan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini berbunyi demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, a man's heart devised his way, but the Lord directeth his steps. Nah, ada dua yang ingin saya bahas dulu. Yang pertama, memikirkan atau merancangkan. Yang kedua, menentukan arah atau mengarahkan. Ya, dalam pengertian di sini sudah berjalan, ya, diberikan petunjuk, diberikan arah. Sementara yang satu memikir-mikirkan, artinya baru dibayangkan, belum dijalani. Nah, ini perenungan yang baik untuk kita pagi hari ini bahwa ini memang manusia sekali, manusiawi sekali. Manusia hidup selalu ingin yang terbaik, manusia hidup berusaha memikirkan apa yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, pekerjaannya, keluarganya, selalu memikirkan yang terbaik. Tapi di sini ada faktor yang pagi hari ini, kalau saudara mendengarkan berarti saudara diizinkan menerima berkat ini oleh Tuhan. Ada faktor yang tidak boleh pernah kita tinggalkan dan tidak boleh kita anggap enteng, yaitu faktor Tuhan. Bukannya Tuhan akan dengan sengaja, ya, membuat kita menjadi robot, tetapi di sini sekali lagi dikatakan Tuhan menentukan arah langkah. Artinya Tuhan direct, mengarahkan. Masalah kita mau ikut arahnya Tuhan atau tidak, terserah kita.
Nah, ini bedanya. Yang pertama tadi, kita berandai-andai, kita berangan-angan. Kayaknya kalau begini bisa. Kayaknya jalan ini mungkin kok. Kita semakin terbuka bahwa hari-hari ini yang namanya fluktuasi itu nyata. Yang namanya ketidakjelasan itu benar-benar ada. Ya, tiba-tiba ada pandemi lagi, tiba-tiba ada penyakit ini, tiba-tiba ada ini. Kalau kita cuma memikir-mikirkan, berangan-angan, berandai-andai, merancang-rancangkan sendiri, apalagi tanpa disertai perbuatan, ya itu akan jadi angan-angan untuk selama-lamanya. Tapi yang kedua, ketika kita memandang Tuhan, ya, dan kita melakukan bagian kita, sementara Tuhan akan mengarahkan kita, itu bagiannya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan mengarahkan kita, mengarahkan arah langkah kita. Maka kita pasti sadar, yakin bahwa kita ikut arahannya Tuhan. Jangan lupa saudara, ada catatan di sini bahwa hati manusia memikirkan jalan-jalannya. Itu bukan berarti manusia yang jahat. Tetapi orang yang righteous, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang baik. Jadi sudah hidup baik. Memikirkan jalannya. Tapi tetap dinasehatkan bahwa, hey, it is the Lord that direct your steps. He directs our steps. Dia mengarahkan langkah kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Kalau saudara tahu kisahnya Yusuf, kita tahu bahwa Yusuf ini dilukai hatinya, kemudian bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Nampaknya tidak punya pengharapan lagi, ya. Dibuang, dijual, ya. Kalau saudara baca kisahnya di Kejadian 37, tidak saya buka sekarang. Ya, mulai ayat 18, di situ dia dibuang, dijual, kemudian jualnya nggak tahu lagi, dijualnya ke saudagar lagi, artinya bisa dilempar kemana-mana ini si Yusuf. Tapi kalau kita mau lompat ke Kejadian 45 ayat yang kelima, di sini Yusuf sendiri berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, dia berbicara pada saudara-saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini perkataan yang keluar dari mulut Yusuf setelah dia melihat big plan-nya Tuhan. Setelah dia melihat bahwa Tuhan yang mengarahkan langkah hidupnya. Dia baru bisa menyimpulkan, oh, aku berada di titik ini, aku berada dalam situasi seperti ini, aku pada waktu itu dalam situasi yang seperti itu. Now I know why. Sekarang saya tahu kenapa. Tetap dalam koridor bahwa Allah adalah Allah yang baik dan Allah yang merancangkan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Intinya gini loh. Tuhan itu selalu ada saja caranya. Ada saja caranya Tuhan. Yaitu namanya director. Ada saja kreativitasnya Tuhan. Dia mengarahkan langkah kita. Setelah ini begini, setelah ini begini. Kita belum lihat gambaran jelasnya. Kita cuma didirect. Tapi dia yang punya master plan. Dia yang tahu. Ya. Bagian kita cuma apa? Ya, lakukan bagian kita, tunduk. Begitu juga kalau saudara baca tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ada Isai, ya, ada Zakeus, ada wanita Samaria, ada Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, di mana di Kisah Para Rasul 9 dia dikatakan dia bertobat karena berjumpa. Di Damsyik dia berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini ada Allah yang pegang kendali tetapi dia tidak otoriter.
Dia Allah yang menentukan arah langkah hidup manusia. Mau ikut atau tidak dalam divine destiny-nya Tuhan, terserah kita. Bagian kita, setiap pagi kita bangun, kita mau pilih, hari ini aku mau ikut divine destiny-nya Tuhan, supaya aku bisa fulfilling the divine destiny, atau aku fulfilling my own destiny. Sementara kita sendiri yang tidak tahu gambaran besarnya, kita tidak tahu mau punya destiny seperti apa, karena destiny itu berbicara tentang future. Sementara dalam future kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa mengira-ira. Tapi kalau Tuhan, dia sudah punya plan yang sudah selesai. Hanya tinggal kita berjalan menggenapi setiap rencananya. Pilihan ada di tangan kita, hanya satu ayat saja untuk kita renungkan pagi hari ini. Saya berdoa, saudara memilih dengan baik, saudara memilih dengan benar, karena Tuhan dengan tangan terbuka menanti kita semua untuk terus mengalami advancement, kemajuan demi kemajuan menuju penggenapan rencananya. Selamat maju, selamat bergerak maju dalam rangka kemerdekaan Indonesia, tetap semangat, mempermuliakan nama Tuhan, dan mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengarkan, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa, apa saja yang sedang kami hadapi, Tuhan bersama dengan kami, berjalan dengan kami semua akan mengalami penggenapan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.